semua kegiatan yang berjalan di kampung, baik yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, APBD, dan lain sebagainya, hendaknya semua muncul melalui RKP kampung. Nah, rencana kerja pembangunan kampung itu yang tiap tahun bisa dirubah, bisa diselipkan. Kalau di dalam RPJMD kan itu setiap 6 tahun, karena masa jabatan kepala desa 6 tahun, ya 6 tahun sekali. Nah, tapi kalau di dalam RKP setiap tahun rekan-rekan dari penyuluh atau pendamping di perhutanan sosial ada kegiatan yang sifatnya bagus, nah itu bisa dimasukkan bersama dengan masyarakat pada saat musyawarah rencana musrembang di tingkat kampung. Terus yang kedua terkait dengan membangun wisata, yang datang siapa. Ya memang dalam mengembangkan potensi wisata, kita harus mencari ciri khas, ya kan, ciri khas tersendiri. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kami di Kampung Juasa pada saat pertama kali membuka. Mau buka di areal hutan adatnya, orang di Kutai Barat secara umum di Kaltim sudah terbiasa dengan hutan. Nanti yang datang siapa? Dengan yang menikmati di sana siapa? Sehingga kami mencari terobosan, membersihkan semak belukar, pepohonan di dalam air supaya di situ bisa ada nilai wisatanya, supaya orang datang ke sana, nah sambil pakai hammock seperti di foto Pak Hendra tadi, nah itu ternyata begitu santai, begitu nyaman menikmati alam berada di dalam hutan. Nah yang sebelumnya belum pernah mereka nikmati. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, intinya adalah wisata ini harus mempunyai ciri khas yang khusus, yang mempunyai nilai jual dan daya tarik sehingga orang tertarik untuk mengunjungi atau mendatangi. Terus secara pribadi saya berpandangan bahwa perhutanan sosial ini 5 skema dari perhutanan sosial itu adalah hanya semacam pengakuan dari pemerintah pusat terhadap yang ada di tingkat kampung. Di situ bukan hanya dari sektor wisata yang bisa kita kembangkan, tetapi berbagai macam hal yang bisa kita kembangkan supaya intinya setelah diakui betul-betul berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, baik berupa hasil hutan maupun hal-hal yang lainnya. Bahkan hutan adat kami dari dulu disampaikan oleh ini, ya saya tidak tahu aturannya ada, tapi dari pusat pada saat Pak Jokowi menyampaikan juga mau dikembangkan, dikelola, mau diolah itu tidak ada masalah, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan, mau memanfaatkan hanya dari nilai ekowisata supaya tidak rusak itu juga bisa. Nah kita di Juasa itu memaksimalkan dari segi ekowisata, jadi para yang lain juga bisa mengembangkan dari potensi yang lain yang nanti dibutuhkan anggaran. Kalau kita menunggu bantuan dari perhutanan sosial biasanya butuh proses, butuh proposal, waktu yang cukup panjang. Tapi kita bisa mengalokasikan melalui dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD untuk program di bidang perhutanan sosial dalam rangka untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di tingkat kampung. Nah ini perlu terobosan-terobosan seperti itu, bisa berupa hasil hutan yang ada di situ maupun hal-hal lain sebenarnya yang bisa dilakukan, tidak hanya semesti dari sektor pariwisata. Hutan adat Hema Beniung mengembangkan di sektor pariwisata ya karena memang strategis, punya nilai wisata, nilai jual itu tadi. Tapi di yang lain juga kalau saya tidak dijual ya mungkin ada sektor lain yang bisa kita kembangkan sehingga perhutanan sosial berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Intinya seperti itu, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita kelola, membutuhkan anggaran tinggal kita sampaikan kepada pemerintah desa untuk bisa membantu mengalokasikan, sehingga dengan adanya pengakuan dari perhutanan sosial bisa memberikan dampak terhadap masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sebenarnya memetakan potensi. Nah ini yang penting kita lakukan dari setiap hutan desa yang diakui hutan adat, hutan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Apa potensi yang bisa dimaksimalkan di sana, yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sehingga bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Nah itu yang lebih kita lihat di sana secara pribadi. Nah sekarang kami dari sektor pariwisata, ke depan mungkin dari hasil hutan kami kembangkan, ini air kemasan yang ingin kami kembangkan. Jadi berbagai macam potensi dari hutan tersebut ya kita olah, kita kembangkan sehingga memiliki nilai jual yang bisa memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat. Terus berikutnya, bagaimana metode sebagai kepala desa untuk membangun komunikasi dan sinergitas di tengah masyarakat. Nah ini secara pribadi saya sebagai kepala desa tidak ada niat untuk mencalonkan diri dari awal, karena saya ini latar belakang saya dulu kuliah di Malang, itu beasiswa dari pemerintah di
daerah. Sebelum saya kuliah, saya adalah alumni SKMA, Sekolah Kehutanan Menengah Atas Samarinda, angkatan terakhir, angkatan 21. Pak Nasruddin itu kakak tingkat kami, masih satu alma mater. Jadi saya SKMA, angkatan 21. Saya tidak ambil ikatan dinas pada waktu itu karena ada program beasiswa dari pemerintah daerah. Saya kuliah ke Malang, tiap bulan dikasih uang saku, daripada kerja ini tiap bulan dikasih 600.000 sambil kuliah kan. Jadi saya ambil kuliah, dan ambil pegawai negeri. Ini pun sama, ikatan dinas, setelah lulus nanti diserap oleh daerah menjadi pegawai negeri. Nah ternyata setelah lulus kita hearing dengan DPR, minta formasi, tidak disediakan. Pada waktu itu tahun 2009 bulan berapa, 8 atau 9, saya pergi ke Kalbar karena istri saya orang Kalimantan Barat dari Kabupaten Sanggau. Nah di situ ada formasi tes PNS, dicari satu orang tenaga untuk guru pengajar teknik gambar bangunan dengan latar belakang pendidikan teknik bangunan. Nah kebetulan saya ngambil program studi pendidikan teknik bangunan S1-nya, hingga saya ikut tes dan lolos di sana tahun 2009, TMT 2010. Dan setelah 2010 saya lihat ini tidak ada pengaruhnya ya kan, malah tambah sulit hidup ya kan, karena memang hobi wira swasta. Karena dulu sempat mau berhenti kuliah karena lebih senang menggeluti dunia di bidang wira swasta. Makanya saya berpikir dana desa ini modal, karena hobi memang wira swasta, bagaimana mengelola uang supaya uang bisa menghasilkan uang kan, intinya seperti itu. Jadi konsep tersebut saya maksimalkan di kampung sehingga memberikan dampak terhadap umum. 2013 saya berhenti jadi pegawai negeri. Saya kembali ke Kutai Barat. Ya akhirnya karena tidak ada pengunduran diri, saya dipecat dengan tidak hormat, hingga sekarang blacklist dari BKN, jadi tidak bisa ikut lagi. Jadi saya fokus ke wira swasta. Nah di tahun 2017 ada pemilihan, karena saya ikut di dunia politik juga pada waktu itu menjadi tim ses. Akhirnya didorong oleh masyarakat. Itu kalau tidak salah kurang lebih berapa hari sebelum penutupan, masyarakat mendorong untuk mencalonkan diri sehingga saya maju. Jadi saya tidak mengeluarkan apapun karena masyarakat yang menghendaki, saya dipilih dengan mayoritas suara terbanyak dan dipilih, sehingga saya bekerja betul-betul menyaring aspirasi dari seluruh masyarakat yang sifatnya positif. Tapi tidak semuanya saya ambil, karena kita membangun dengan konsep, dengan visi misi, yaitu mungkin tidak muncul di tengah masyarakat. Kita yang membawa keinginan kita, bagaimana kita membangkitkan semangat di tengah masyarakat, sehingga apa yang menjadi visi misi kita bisa diterima oleh masyarakat, menjadi visi misi masyarakat secara umum. Nah itu yang saya bawa. Saya ingin membawa Juasa sebagai kampung wisata di tahun 2019. Juasa tidak ada potensi wisata, tapi saya bawa mimpi tersebut di tengah masyarakat. Ayo kita gali semua potensi, sehingga semua pembangunan yang ada di kampung Juasa betul-betul muncul dari tengah masyarakat, sehingga semua masyarakat mensupport. Di sana tidak ada, bahkan saya juga secara tegas sampaikan bahwa tidak ada gosip lagi sebelumnya di warung-warung dan lain sebagainya. Kalau saya dengar seperti itu namanya tidak gentleman, saya bilang. Kalau memang ada ide kreatif silahkan sampaikan di musyawarah kampung. Kita punya forum, saya siap dikritik, saya siap diberikan masukan, karena kita sama-sama membangun, kita ingin perubahan untuk kampung kita. Jadi sampai sekarang semua kompak bersatu dari BPK, tidak ada perpecahan. Jadi apa yang kami rencanakan semuanya merupakan wujud dari kerjasama nyata. Ya memang awal seperti yang saya sampaikan itu sulit untuk memberikan pencerahan, karena kita mengubah mindset atau pola pikir dari pemerintah kampung sebelumnya, di mana ada ya kemonotonan dalam pembangunan, hanya membangun jalan yang mudah dikerjakan dan lain sebagainya, tidak ada mengambil resiko dalam pembangunan. Ya akhirnya membangun yang sifatnya aman, mudah dipertanggungjawabkan. Tapi kita ambil resiko di situ yang memang agak lain, yang tidak mungkin secara sekilas mata. Bahkan dulu setelah wisata itu jadi, ada yang datang ke saya dulu tidak yakin itu bisa jadi seperti sekarang kan. Bahkan saya orang yang pesimis bilangnya terhadap pembangunan yang dikerjakan. Jadi banyak sekali ya kan, tapi ada juga yang mensupport, mendukung. Jadi sebagai pemimpin juga kita harus punya keinginan, ketegasan untuk melakukan apa yang kita anggap baik, yang kita anggap positif untuk masyarakat kita ke depan, dengan menghilangkan kepentingan pribadi kita di dalam pembangunan, kepentingan keluarga kita di dalam pembangunan. Ya, di Juasa itu sebenarnya saya punya kakak tukang, Pak. Selama ini kalau pembangunan yang bersumber dari dana desa itu saya tidak pernah menyuruh, ya kan? Bahkan disuruh sama masyarakat, kenapa itu tidak pernah dibagi? Enggak, saya bilang kan.
Tidak mau, karena ini pemberdayaan masyarakat. Saya mau semua masyarakat silahkan datang melamar, yang mau bekerja silahkan, jadi terbuka. Karena ya saya tidak mau dibilang KKN nantinya, ya kan ada pekerjaan lain yang bersumber dari APBD, mungkin sifatnya proyek pemerintah yang bisa saya dapatkan. Nah di sana mungkin saya bisa membantu saudara atau keluarga. Tapi dengan membangun menggunakan dana desa, ya kita betul-betul membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat tanpa kepentingan kelompok ataupun golongan, sehingga masyarakat pun akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan pribadi ada di dalam pembangunan yang kita laksanakan, nah ini akan membawa ke arah yang nanti mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah ini, tapi diskusi juga tetap kita laksanakan sehingga pembangunan kita betul-betul mengarah kepada pembangunan yang berdasarkan kepada keinginan masyarakat. Jadi sekarang ya mungkin belum pernah saya dengar masyarakat di Juasa yang menyatakan bahwa pembangunan itu hanya keinginan petinggi, karena kita membawa keinginan kita ke tengah masyarakat, masyarakat yang menyempurnakan ide yang kita bawa tadi sehingga menjadi ide, mereka memiliki semangat sehingga itu bisa terbentuk atau berwujud dalam bentuk pembangunan. Seperti wisata tanpa partisipasi atau gotong royong dan masyarakat Kampung Juasa itu tidak mungkin bisa terbangun, tidak mungkin bisa diresmikan 2018 karena sangat banyak pekerjaan di sana. Mungkin Pak Hendra pernah lihat lah kan keadaannya, di mana di dalam sungai genangan air itu kayu mungkin ratusan kubik lah yang tertumpuk di dalam. Kami membersihkan secara manual tanpa alat berat, narik pakai tali dan lain sebagainya, tumpuk, bakar sehingga fasilitas air bisa digunakan di dalamnya. Jadi tanpa masyarakat itu semua tidak mungkin bisa terwujud. Jadi kekuatan masyarakat saya maksimalkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ini dari BPK, ini cerita pengalaman, muncul pandangan menyampaikan, ngapain kita gotong royong di tempat wisata air, di situ kan ada petugasnya kan, ada UPT-nya, ngapain kita ikut di sana. Mencoba yang memberikan, karena mereka BPK baru, jadi tidak dari awal merasakan bagaimana semangat pembangunan yang kami kerjakan, baru selesai dilantik. Jadi karena saya belak-belakan, ya saya bawa ke forum, saya jelaskan, iya kenapa dari kampung selalu mengagendakan kegiatan gotong royong di tengah masyarakat kita. Karena kita ingin memelihara budaya gotong royong yang secara turun-temurun yang menjadi kekuatan pembangunan di negara kita, secara khusus di Kampung Juasa. Semuanya kita tidak mau mengandalkan uang. Di bawah saya bilang, bisa. Kami bisa mengandalkan uang, di bawah punya hasil, tinggal kami bayar orang bersihkan tiap bulan. Di sana ada UPT. Apakah kita mau karena uang kebersamaan hilang, kekompakan hilang? Di jalan, di tengah-tengah lingkungan kampung, tinggal kami bayar melalui PAD kita, petugas yang membersihkan kiri kanan jalan, membersihkan lingkungan. Apakah mau karena uang kebersamaan, kegotong royongan hilang? Gotong royong dari yang diagendakan kampung, kami tidak pernah memberatkan masyarakat harus kerja keras, memeras tenaga masyarakat, tidak ada. Tapi di sana kita ingin waktu sekali-kali semua masyarakat berkumpul sambil makan bersama dari PAD yang sudah kita dapatkan, ya kita berkumpul bersama sambil mengerjakan hal-hal yang ringan. Akhirnya anggota BPK tersebut malu sendiri, masyarakat secara umum malah mengoreksi. Makanya kalau pilih pengurus BPK, pilih yang benar-benar, ya kan. Nah itu tidak saling menjelekkan. Jadi saya kalau ada yang mengkritik, ya ayo, kalau memang itu salah kita diskusi terbuka seperti apa. Tapi jangan di belakang, karena itu di belakang, ya kan. Jadi saya tidak suka, saya tidak nyebut orangnya, akhirnya orang juga merasakan sendiri. Jadi itu intinya, kekuatan masyarakat adalah hal utama yang kita maksimalkan di dalam pembangunan kebersamaan untuk mewujudkan suatu kampung yang mandiri dan sejahtera ke depan. Terus regulasi apa di desa untuk melegalkan kegiatan usaha? Jadi payung hukum setiap usaha di desa sekarang ini adalah peraturan kampung. Peraturan kampung apapun yang ingin kita lakukan di kampung, untuk melegalkan itu sehingga tidak disebut pungli dan lain sebagainya, bisa melalui perkam. Seperti pengurusan surat tanah, ini di luar daripada wisata. Nah ini sebenarnya kalau kita minta uang, nah itu disebut pungli, ya kan. Tapi kita tetapkan di dalam perkam yang di peraturan kampung yang diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa itu ada tarif yang dikenakan. Untuk apa? Kita musyawarahkan bersama masyarakat sehingga semua masyarakat yang mengurus, mereka paham bahwa ini ada tim yang dilibatkan, ada tim yang turun ke lapangan yang bekerja supaya apa yang mereka butuhkan itu bisa
terrealisasi. Nah itulah, jadi semua dasar hukum regulasi yang ada di tingkat kampung adalah peraturan kampung yang menjadi payung hukum. Nah termasuk wisata air Hemabrium yang berjalan, yang menjadi payung hukum pengelolaan di sana adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kampung, yang disahkan oleh BPK bersama dengan masyarakat yang ada di kampung. Jadi itulah yang menjadi payung hukum. Dengan adanya otonomi kampung sekarang, jadi semua kampung bisa mengembangkan, karena sekarang ada kewenangan yang berskala lokal desa. Jadi ada beberapa kewenangan yang memang dilangsungkan menjadi kewenangan di tingkat desa yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita olah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di tingkat desa. Jadi seperti itu. Jadi untuk melegalkan semua kegiatan usaha yang ada di dalam kampung, sebagai payung hukumnya adalah peraturan kampung. Jadi proses pembuatan peraturan kampung ini secara teknis mungkin di tingkat kampung pasti paham prosesnya seperti apa. Cuma itulah yang menjadi payung hukum di dalam penyelenggaraan semua unit usaha yang ada di dalam kampung. Karena di sana dibahas, dibedah bersama dengan masyarakat, sehingga apa yang ditetapkan dalam perkam betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, mungkin itu Pak Hendra. Ya, makasih Pak Adrianus. Ya.